Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 SDNU Tanwirul Qulub. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 hewan di sekitarku. Kalian bisa membuka LKS-nya, LKS PPKN halaman 17. Kita akan belajar tentang tata tertib di sekolah dan tugas sekolah. Mari anak-anak, kita baca terlebih dahulu bacaan tentang hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga, terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Lani dan keluarganya juga sering memberi makan hewan-hewan peliharaannya. Nah anak-anak, memberi makan hewan peliharaan itu merupakan salah satu tata tertib yang berlaku di rumah. Tata tertib di rumah itu wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Tata tertib juga harus dilaksanakan agar tercipta kenyamanan. Tata tertib membuat hidup kita teratur. Apabila dilanggar, hidup menjadi tidak teratur dan mendapat sanksi. Sanksi itu apa, Bu? Sanksi itu adalah hukuman bagi yang melanggar tata tertib. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tata tertib di sekolah. Kalau pada bacaan tadi itu tata tertib di rumah, sekarang kita akan membahas tata tertib di sekolah. Anak-anak, berikut Ibu akan menjelaskan aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib di sekolah itu mempunyai tujuannya yaitu untuk membuat kita disiplin dan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tata tertib biasanya ditulis pada papan pengumuman atau dipajang di kelas. Jadi, tata tertib itu tujuannya untuk membuat kita disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi. 2. Masuk kelas dengan rapi. 3. Mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Memakai seragam sekolah dengan rapi. 6. Menghormati sesama teman, guru, dan warga sekolah lainnya. 7. Meminta izin jika tidak masuk sekolah. Nah, ketujuh tersebut itu termasuk contoh dari tata tertib di sekolah. Nah, untuk tata tertib di sekolah kita itu juga ada anak-anak, biasanya dipajang di dekat kantor atau tata tertib kelas. Tata tertib kelas berada di dalam kelas. Hampir sama seperti ini, datang tepat waktu, pakai seragam sekolah, datang sebelum waktu bel berbunyi, itu termasuk tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah itu ada 2 macam anak-anak, yaitu tata tertib tertulis dan tidak tertulis. Tata tertib tidak tertulis adalah tata tertib yang tidak ditulis, namun harus tetap dilaksanakan. Contohnya, tata tertib tidak tertulis saat berolahraga. Yang pertama, melakukan pemanasan sebelum berolahraga.
Yang kedua, melakukan pendinginan setelah olahraga. Dan yang ketiga, tidak bercanda saat melakukan olahraga. Ketiga, contoh tata tertib itu tidak ditulis anak-anak, tetapi kalian wajib mematuhi dan melaksanakannya. Nah, sedangkan tugas sekolah itu ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan dengan sendiri. Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan secara bersama-sama atau bersama dengan teman-teman. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi atau tugas bekerja bakti membersihkan lingkungan. Itu merupakan tugas kelompok. Ya, anak-anak. Jadi paham ya bedanya tugas individu dan tugas kelompok. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Naulin, sekarang tugas anak-anak di rumah mengerjakan 10 soal yang ada di LKS PPKN. Ayo berlatih halaman 18 sampai 19. Dikerjakan jawabannya saja di buku tugas daring B ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Naulin. Dan tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Mohon untuk ayah dan bunda di rumah bisa membimbing dan mengajari anak-anak untuk belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.